Dik, Benny teringat tugas dari gurunya. Tugasnya yaitu mengukur panjang benda yang ada di rumah. Benny ingin mengukur panjang jam dinding. Berapakah panjang jam dinding ini? Nah, sebutkan alat yang digunakan untuk mengukurnya. Nah, Benny akan mengukur jam dinding menggunakan yang namanya penggaris atau mistar, adik-adik ya. Nama lain dari penggaris itu adalah mistar. Alat yang digunakan adalah penggaris. Penggaris disebut juga dengan mistar. Pernahkah adik-adik menggunakan penggaris? Tentunya pernah ya adik-adik ya. Sebutkan benda yang pernah diukur dengan penggaris. Nah, coba adik-adik sebutkan benda apa saja sih yang diukur dengan penggaris. Bisa pensil, penghapus, pensil warna, panjang buku, dan lain sebagainya. Sebutkan satuan ukuran yang ada di penggaris. Nah, di penggaris ini Kak Citra punya satuan ukurnya adalah cm di sini. Nah, cm itu apa Kak Citra? Cm itu singkatan dari sentimeter. Itu satuan ukuran panjang adik-adik. Nah, di sini adik-adik, sekarang kita akan belajar tentang alat ukur panjang. Ya, alat ukur panjang itu ada dua, yaitu alat ukur panjang tidak baku dan alat ukur panjang baku. Apa itu Kak Citra alat ukur panjang tidak baku dan panjang baku? Yuk kita pelajari bersama-sama. Nah, yang pertama alat ukur panjang tidak baku. Alat ukur panjang tidak baku itu contohnya adalah gambar ini adik-adik, yaitu satuan depa. Depa itu dari ujung. Jadi kita rentangkan kedua tangan kita dari ujung jari ya di tangan kanan sampai jari di tangan kiri. Itu namanya satuan depa. Lalu satuan jengkal itu kita lebarkan telapak tangan kita dari jempol sampai kelingking. Itu satuan jengkal. Lalu ada satuan langkah. Nah, satuan langkah ini sesuai dengan langkah kaki kita. Lalu satuan hasta itu dari ujung jari sampai kepada siku kita. Itu adalah satuan hasta. Bisa untuk mengukur panjang benda. Mengapa alat ini disebut alat ukur panjang tidak baku? Jadi alat ukur tidak baku itu instrumen untuk mengukur atau nilai suatu objek dengan nilai yang tidak tetap. Jadi panjangnya akan berbeda-beda. Contohnya satuan jengkal. Satu orang dengan orang yang lain akan berbeda adik-adik karena panjangnya tangan kita itu pasti berbeda dengan teman kita. Jadi itu termasuk alat ukur yang tidak baku. Jadi di sini contohnya adalah depa, jengkal, langkah, tali, hasta. Ini termasuk alat ukur panjang yang tidak baku. Alat ukur panjang tidak baku masing-masing orang itu berbeda, tergantung dengan panjang tangan, panjang langkah kaki. Nah, coba adik-adik sekarang kamu bisa menghitung panjang meja dengan jengkal tanganmu dan tangan temanmu ya, tangan temanmu pasti akan berbeda. Ya, mungkin kalau tanganmu bisa 10 jengkal, mungkin tangan temanmu itu lebih kecil maka bisa 12 jengkal. Nah, itu bisa berbeda-beda karena tergantung dengan panjang tangan kita. Lalu alat ukur panjang baku. Nah, alat ukur panjang baku ini berarti ada angkanya, ada ukurannya. Contohnya alat ukur panjang baku itu ada meteran. Ya, di sini ada meteran pita untuk penjahit. Lalu ada meteran kelos atau roll meter ya. Ada penggaris, ada mikrometer, ada jangka sorong ya. Ini contoh alat ukur panjang baku. Nah, satuan baku adalah satuan yang sudah ditetapkan secara internasional. Misalnya untuk mengukur panjang itu satuan internasionalnya adalah meter atau bisa juga sentimeter. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur satuan panjang misalnya adalah
penggaris atau meteran. Jadi alat ukurnya kalau misalnya panjang pensil diukur dengan dengan penggaris ya 10 cm, misalnya diukur dengan meteran pita pun akan sama 10 cm, karena tidak tergantung dengan ukuran tubuh kita, tetapi semuanya terukur dengan alat yang namanya penggaris, meteran, dan lain sebagainya. Nah adik-adik, penggaris atau mistar. Nah ini ya, penggaris atau mistar menggunakan satuan cm. Ya, biasanya di penggaris itu ada tulisan cm. Cm itu apa Kak Citra? Cm itu sentimeter. Nah ini bisa digunakan untuk mengukur buku, pensil, penghapus, tempat pensil, daun, panjang jari, meja, kursi, figura foto, dan lain sebagainya. Meteran pita. Nah, meteran pita ini biasanya digunakan oleh penjahit adik-adik. Satuannya sama, yaitu sentimeter. Biasanya oleh penjahit itu digunakan untuk mengukur kain, ya, mengukur kain, lalu mengukur badan kita ya. Misalnya lingkar perut, lingkar lengan, dan lain sebagainya. Ini adalah meteran pita. Lalu ada juga meteran gulung atau roll meter. Nah, meteran gulung atau meteran tukang juga ada yang menyebut seperti itu, menggunakan satuan sentimeter dan meter. Nah, kegunaannya itu untuk mengukur benda-benda yang panjang sekali adik-adik. Contohnya panjang tanah, pintu, meja, papan tulis, kursi, tinggi badan, dan lain sebagainya. Lalu ada jangka sorong. Nah, adik-adik mungkin jarang ya melihat atau mempunyai jangka sorong ini. Nah, jangka sorong ini menggunakan satuan sentimeter dan mm. Mm itu milimeter untuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran seperti cincin, mur, lingkar jari, pensil, dan kelereng. Jadi bisa mengukur panjang atau diameter dari benda yang berbentuk lingkaran. Itu gunanya jangka sorong. Nah, di sini ada percakapan antara Benny dan Ibu. Bu, apakah nama satuan pada penggaris? Benny lupa nama satuannya. Kata Benny, satuan ukuran pada penggaris adalah sentimeter. Sentimeter itu disingkat dengan cm. Bagaimana cara menggunakannya, Bu? Cara menggunakannya adalah sebagai berikut. Ukur benda dimulai dari angka 0. Nah, nanti kalau kalian mempunyai penggaris, ukur dari angka 0. Angka 0 pada penggaris harus lurus dengan pangkal bendanya atau ujung bendanya. Baru kita lihat dari panjang benda tersebut. Terima kasih, Bu, kata Benny. Kamu sudah dapat mengukur panjang benda di sekitar kalian ya adik-adik. Perhatikan gambar berikut. Pilihlah benda yang dapat diukur dengan penggaris, lalu beri tanda centang. Yang pertama adalah kotak tisu. Otomatis kotak tisu ini bisa diukur dengan penggaris. Lalu ada pintu adik-adik. Nah, pintu ini seharusnya diukurnya dengan roll meter ya. Lalu yang ketiga ada meja. Nah, meja itu bisa diukur dengan penggaris juga. Lalu ada tangga. Nah, tangga ini diukurnya seharusnya memakai roll meter. Ada figura foto.